Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang yang saat ini sedang dinas di ruangan ini. Selama 2 minggu dan kurang 1 minggu lagi saya di sini. Hari ini saya dinas pagi dari pukul 7 hingga 2 siang. Saya akan merawat ibu selama berada di sini. Ibu, namanya siapa ya dan senang dipanggil siapa? Nama saya Rifka, senang dipanggil Ika. Oh ya, baik Ibu Ika. Bagaimana kabarnya Ibu Ika? Saya merasa tidak nyaman hari ini. Oh ya, dari yang saya baca dari data pengajian Ibu sering mendengar suara-suara yang seperti mengejek. Apakah benar Ibu? Iya sus, saya sering mendengar suara seperti itu di daerah telinga saya. Baik, nanti saya akan bertanya pada Ibu Ika tentang 12 pertanyaan. Nanti Ibu bisa menjawabnya ya. Baik sus. Untuk yang pertama, berapa sering Ibu mendengar suara itu? Saya sangat sering mendengar suaranya sus. Sering banget ya Ibu? Iya. Baik, yang kedua, berapa lama suara yang Ibu dengar berlangsung? Sekitar 10 menitan sus. Selanjutnya, dari mana Ibu merasa suara itu terdengar? Saya mendengar suara itu di sekitar telinga saya. Baik. Seberapa keras suara yang Ibu dengar? Suaranya sangat keras sehingga saya sangat tidak fokus dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Apakah Ibu yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau luar? Saya yakin suara itu berasal dari luar sus. Seberapa sering suara yang Ibu dengar bersifat negatif? Sangat sering sus, saya sering mendengar suara negatif. Apa isi suara yang Ibu dengar? Suara yang saya dengar itu seperti suara ejekan dan suara hal-hal yang buruk lainnya sus. Seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman ketika suara itu muncul? Saya sangat tidak nyaman, sekitar 5/10 sus untuk suara yang saya dengar. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Sangat tidak nyaman sus. Sangat tidak nyaman ya Ibu? Ya. Baik. Selanjutnya, apakah seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Sangat mengganggu Bu, untuk kehidupan sehari-hari saya. Seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul? Saya tidak dapat mengendalikan suara yang muncul di daerah telinga saya sus. Apakah Ibu belum mengetahui cara mengontrol halusinasi dengan benar? Belum ya Ibu? Iya, belum sus. Baik. Nanti hari ini kita akan berdiskusi tentang cara mengontrol halusinasi dengan menghadik. Apakah Ibu bersedia? Bersedia sus. Untuk waktunya nanti kurang lebih 15 menit ya Ibu. Tempatnya mau di sini aja atau kita cari tempat yang lain? Mau di sini saja sus. Ya, baik. Baik ya Ibu Ika, hari ini kita akan belajar cara-cara mengontrol halusinasi. Bagaimana kalau kita latih cara yang pertama dahulu, yaitu dengan cara menghadik ya Ibu? Apakah Ibu sudah mengerti apa yang dimaksud mengontrol halusinasi dengan teknik menghadik? Belum mengerti sus. Baik, yaitu cara mengontrol halusinasi khususnya suara-suara dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut secara tegas. Nanti saya akan berikan contohnya ya Ibu. Baik sus. Dengan latihan ini, teknik menghadik tujuannya yaitu agar Ibu merasa lebih berkuasa atas halusinasi dan bisa membedakan mana yang nyata dan tidak. Yang harus Ibu persiapkan yaitu waktu, komitmen, dan kesiapan mental dan posisi. Harus tahu jika sedang sendiri atau bersama orang lain. Apakah paham Ibu sampai di sini? Paham sus. Baik, langsung ke caranya ya Ibu. Caranya nanti saya akan mempraktikkan dahulu, baru Ibu mempraktikkan kembali apa yang telah saya lakukan. Nanti ketika Ibu sedang sendiri, Ibu bisa menggunakan cara ini. Begini ya Ibu. Jika suara itu muncul, katakan dengan keras sambil memegang telinga, pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Sambil menutup kedua telinga Ibu seperti ini. Ketika Ibu sedang berada di keramaian, Ibu bisa katakan dalam hati saja. Coba sekarang Ibu ulangi lagi seperti yang saya lakukan tadi. Pergi, aku tidak mau mendengar suara ini. Baik.
Ya, paham ya Ibu? Sudah paham, Sus. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah mengontrol halusinasi dengan teknik tadi? Rasanya lebih enakan atau masih? Saya merasa enakan, Sus. Jadi saya tahu bagaimana cara mengontrol ketika mendengar suara yang mengganggu saya, Sus. Baik. Coba Ibu sebutkan lagi pengertiannya tadi bersama tujuannya. Untuk pengertiannya, cara menghadik itu kita mengontrol suara-suara itu dengan menutup kedua telinga, lalu berbicara pergi-pergi untuk suara tersebut, dan tujuannya agar bisa mengontrol suara yang datang ke telinga saya. Baik, Ibu itu sudah paham ya. Untuk tujuannya juga sudah paham Ibu. Baik. Untuk rencana tindak lanjutnya ya Ibu, nanti Ibu coba bisa praktekkan latihan tadi yang sudah kita praktekkan. Nanti lakukan itu selama 3 kali sehari atau di saat Ibu mendengar suara tersebut. Jadi jika suara itu muncul lagi, Ibu bisa mempraktekkan yang tadi ya. Baik, Sus. Baik, bagaimana jika ini nanti saya masukkan ke jadwal harian Ibu ya. Cara mengisi buku kegiatan harian adalah sesuai dengan jadwal kegiatan harian yang telah kita buat tadi ya Ibu. Jika Ibu melakukannya secara mandiri, maka Ibu memastikan di kolom M. Jika Ibu melakukannya dibantu atau diingatkan oleh perawat, keluarga, atau teman, maka Ibu buat di kolom D. Jika Ibu tidak melakukannya, maka Ibu tulis di kolom T. Apakah Ibu bisa mengerti? Paham? Paham, Sus. Ya. Baiklah Ibu, bagaimana kalau besok kita lanjut dengan berbincang-bincang tentang cara yang lain? Cara yang kedua yaitu dengan bercakap-cakap untuk mencegah suara-suara itu muncul. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, besok saya akan kembali lagi sekitar pukul 9. Waktunya Ibu mau berapa lama? Saya mau 20 menit. 10 menit ya. Nanti tempatnya di sini aja. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus, di sini saja. Baik. Jika sudah cukup, saya izin pamit ya Ibu Ika. Selamat beristirahat kembali. Baik, terima kasih, Sus. Ya.